Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ahmad Al-Mutamid, Khalifah ke-15 Kekhalifahan Abbasiyah, lahir tahun 842 dan meninggal tanggal 14 Oktober tahun 892. Pemerintahannya menandai berakhirnya anarki di Samara dan dimulainya restorasi Abbasiyah, tetapi dia berhasil sebagian besar hanya penguasa dalam nama saja. Kekuasaan dipegang oleh saudaranya Al-Muwaffaq, yang memegang kesetiaan militer. Otoritas Al-Mutamid dibatasi lebih lanjut setelah upaya gagal untuk melarikan diri ke wilayah yang dikuasai oleh Ahmad bin Tulun pada akhir tahun 882, dan ia ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh saudaranya. Pada tahun 891, ketika Al-Muwaffaq meninggal, para loyalis berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kepada khalifah, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh putra Al-Muwaffaq, Al-Mutadid, yang mengambil alih kekuasaan ayahnya. Ketika Al-Mutamid meninggal pada tahun 892, Al-Mutadid menggantikannya sebagai khalifah. Anarki di Samara adalah periode ketidakstabilan internal yang ekstrim dari tahun 861 hingga tahun 870 dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah, yang ditandai oleh suksesi kekerasan 4 khalifah, yang menjadi boneka di tangan kelompok militer saingan yang kuat. Dia adalah putra Khalifah Al-Mutawakil dan seorang gadis budak dari Kufah bernama Fityan. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abi Ja'far, dan juga dikenal dengan patronimik Abul Abbas dan dari ibunya sebagai Ibnu Fityan. Setelah Al-Muhtadi digulingkan oleh komandan Turki Bayakbak dan Yarjuk, ia dipilih oleh militer sebagai penggantinya dan memproklamasikan khalifah dengan nama pemerintahan Al-Mutamid Alaloh pada tanggal 16 atau tanggal 19 Juni tahun 870. Pada tanggal 21 Juni Al-Muhtadi dieksekusi. Berkuasanya Al-Mutamid mengakhiri kekacauan anarki di Samara, yang dimulai dengan pembunuhan Al-Mutawakil pada tahun 861. Otoritas khalifah di provinsi-provinsi runtuh selama periode itu, dengan hasil bahwa pemerintah pusat kehilangan kendali efektif atas sebagian besar kekhalifahan di luar wilayah metropolitan Irak. Di barat, Mesir telah jatuh di bawah kendali tentara Turki yang ambisius Ahmad bin Tulun, yang juga memiliki rencana di Suriah. Sementara Khurasan dan sebagian besar timur Islam telah diambil alih oleh Safariyah di bawah Yakub bin Al-Lais, yang menggantikan gubernur setia Abbasiyah, Muhammad bin Tahir. Sebagian besar semenanjung Arab juga hilang ke tangan penguasa lokal, sementara di Tabaristan sebuah dinasti Syiah Zaidi yang radikal mengambil alih kekuasaan. Bahkan di Irak, pemberontakan budak Zan telah dimulai dan segera mengancam Baghdad sendiri, sementara lebih jauh ke selatan kaum Karamitah merupakan ancaman yang baru lahir. Selain itu, posisi Ahmad Al-Mutamid juga terkikis dari dalam, karena selama kudeta tahun-tahun sebelumnya, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan pasukan elit Turki dan saudara Ahmad Al-Mutamid, Abu Ahmad Talha, yang sebagai komandan militer utama khilafah, bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah khalifah dan Turki. Ketika Khalifah Al-Mu'taz meninggal pada tahun 869, bahkan ada agitasi rakyat di Baghdad yang mendukung pengangkatannya menjadi khalifah. Berbeda dengan saudaranya, Ahmad Al-Mutamid tampaknya tidak memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam politik, serta basis kekuatan yang dapat diandalkannya. Pada saat Al-Muhtadi dibunuh oleh orang Turki, Abu Ahmad berada di Mekah. Segera ia bergegas ke utara ke Samara, di mana ia dan Musa bin Buga Al-Kabir secara efektif menyingkirkan Ahmad Al-Mutamid, dan mengambil alih kendali pemerintahan. Dengan demikian, Al-Mutamid dengan cepat direduksi menjadi penguasa boneka, yang tetap menjadi kasusnya selama sisa pemerintahannya. Dalam waktu singkat, Abu Ahmad dianugerahi jabatan gubernur yang luas yang mencakup sebagian besar wilayah yang masih berada di bawah otoritas khalifah. Arabia Barat, Irak Selatan dengan Baghdad, dan Fars. Untuk menunjukkan otoritasnya, ia mengambil nama kehormatan dengan gaya khalifah, Al-Muwaffaq Billah. Sebagai salah satu dari sedikit sisa kekuasaan yang sebenarnya, Ahmad Al-Mutamid mempertahankan hak untuk menunjuk wazirnya sendiri,
awalnya memilih Ubaidillah bin Yahya bin Hakan yang berpengalaman, yang telah melayani Al-Mutawakkil. Selama masa kekhalifahannya, Khalifah mempertahankan beberapa kebebasan bertindak, tetapi setelah kematiannya pada tahun 877, ia digantikan oleh sekretaris Al-Muwaffaq, Sulaiman bin Wahab. Ibnu Wah segera dipermalukan dan digantikan sebagai wazir oleh Ismail bin Bulbul. Namun kekuasaan yang sebenarnya kembali berada di tangan sekretaris baru Al-Muwaffaq, Said bin Makhlad, sampai aib dan kejatuhannya sendiri pada tahun 885. Setelah itu Ibnu Bulbul menjadi satu-satunya wazir bagi Ahmad Al-Mutamid dan Al-Muwaffaq. Pada tanggal 20 Juli tahun 875, Ahmad Al-Mutamid secara resmi mengatur tata kelola negara dan suksesinya. Putranya yang masih di bawah umur Ja'far diberi nama kehormatan Al-Mufawwad Ilallah, diangkat sebagai pewaris tahta dan ditugaskan di bagian barat khilafah yaitu Ifriqiyah, Mesir, Suriah, Jazirah dan Mosul, Armenia, Mirajan Kadak, dan Hulwan. Sementara Al-Muwaffaq menerima provinsi-provinsi timur dan diangkat sebagai pewaris kedua, kecuali untuk kejadian bahwa Khalifah meninggal saat Al-Mufawwad masih di bawah umur. Dalam praktiknya, Al-Mufawwad tidak pernah menjalankan otoritas nyata apapun, dan Al-Muwaffaq terus menjalankan kendali atas provinsi-provinsi barat juga melalui letnan kepercayaannya Musa bin Buga, yang diangkat sebagai wakil Al-Mufawwad. Kekuasaan Al-Muwaffaq diperkuat oleh ancaman militer yang dihadapi khilafah di semua lini, karena ia memimpin kesetiaan tentara. Pada bulan April tahun 876, Al-Muwaffaq dan Musa bin Buga mengalahkan upaya Yakub bin Al-Lais untuk merebut Baghdad pada pertempuran Dairul Aqul dan menyelamatkan khilafah dari kehancuran. Penolakan Safariyah kemudian memungkinkan Abbasiyah untuk memusatkan sumber daya mereka dalam menekan pemberontakan Zan di selatan. Pemberontak Zan telah berhasil merebut sebagian besar Irak bagian bawah, dan menimbulkan beberapa kekalahan pada pasukan Abbasiyah. Pada tahun 879, putra Al-Muwaffaq, Abul Abbas, yang kemudian menjadi Khalifah Al-Mu'tadid, diberi komando untuk melawan Zan, dan pada tahun berikutnya, Al-Muwaffaq sendiri bergabung dalam kampanye tersebut. Dalam serangkaian pertempuran di rawa-rawa Irak Selatan, pasukan Abbasiyah berhasil memukul mundur Zan menuju ibu kota mereka, Muhtara, yang jatuh pada bulan Agustus tahun 883. Pada saat yang sama, Al-Muwaffaq juga harus bersaing dengan ambisi Ahmad bin Tulun di provinsi-provinsi barat. Ibnu Tulun dan wali penguasa Abbasiyah berselisih pada tahun 875 atau 876, pada saat pengiriman uang dalam jumlah besar dari pendapatan Mesir ke pemerintah pusat. Mengandalkan persaingan antara khalifah dan saudaranya yang sangat berkuasa untuk mempertahankan posisinya sendiri, Ibnu Tulun meneruskan bagian pajak yang lebih besar kepada Ahmad Al-Mutamid dan bukan Al-Muwaffaq. 2,2 juta dinar emas diberikan kepada khalifah dan hanya 1,2 juta dinar kepada saudaranya. Al-Muwaffaq, yang dalam perjuangannya melawan Zan menganggap dirinya berhak atas bagian terbesar dari pendapatan provinsi, marah dengan hal ini, dan oleh intrik tersirat antara Ibnu Tulun dan saudaranya. Al-Muwaffaq mencalonkan Musa bin Buga sebagai gubernur Mesir dan mengirimnya dengan pasukan ke Suriah, tetapi kurangnya dana menyebabkan kegagalan ekspedisi bahkan sebelum mencapai Mesir. Dalam sebuah gerakan dukungan publik untuk Ahmad Al-Mutamid dan oposisi terhadap Al-Muwaffaq, Ibnu Tulun mengasumsikan gelar pelayan pemimpin orang beriman pada tahun 878. Dengan dukungan Ahmad Al-Mutamid, pada tahun 877 atau 878 Ibnu Tulun berhasil ditugaskan tanggung jawab untuk seluruh Suriah dan zona perbatasan Kilikia dengan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 881, Ibnu Tulun menambahkan namanya sendiri pada koin-koin yang dikeluarkan oleh percetakan uang di bawah kendalinya, bersama dengan nama khalifah dan pewaris tahta, Al-Mufawwad. Pada musim gugur tahun 882, Jenderal Tuluniyah Lulu membelot ke Abbasiyah, dan kota-kota Tugur menolak kekuasaan Tuluniyah, memaksa Ibnu Tulun untuk pergi sekali lagi secara langsung ke Suriah. Ahmad Al-Mutamid menggunakan momen itu untuk melarikan diri dari kurungannya di Samara, dan dengan rombongan kecil menuju wilayah kekuasaan Tuluniyah. Utusan dari Khalifah mencapai Ibnu Tulun di Damaskus, dan penguasa Mesir berhenti dan menunggu kedatangan Khalifah dengan penuh harap. Tidak hanya satu-satunya sumber legitimasi politik di dunia Muslim akan berada di bawah kendalinya, tetapi ia juga akan dapat berpose sebagai penyelamat Khalifah dari saudaranya yang melampaui batas. Namun, dalam peristiwa tersebut,
Said bin Mahlad berhasil memberitahu Gubernur Mosul, Ishak bin Kundaj, yang menyusul dan mengalahkan Al-Mutamid dan pengawalnya di Al-Haditsa di Efrat. Ahmad Al-Mutamid dibawa kembali ke Samara Februari tahun 883, di mana ia ditempatkan di bawah tahanan rumah virtual di Istana Jausak. Pada bulan Mei atau Juni, ia bahkan dipindahkan ke selatan Qawasid, di mana Al-Muwaffaq dapat mengawasinya secara langsung. Baru pada bulan Maret tahun 884 khalifah yang tidak berdaya diizinkan untuk kembali ke Samara. Sementara itu, ia diwajibkan untuk mencela Ibnu Tulun, dan mengangkat Ishak bin Kundaj sebagai gubernur Suriah dan Mesir. Pada tahun 886 atau 887, Khalifah menganugerahkan gelar raja kepada penguasa lama Armenia, Ashot I. Meskipun Raja Armenia terus membayar upeti kepada Istana Abbasiyah dan mengakui kedaulatannya, baik dia maupun beberapa pangeran kecil Armenia secara de facto adalah raja yang independen. Pada tahun 889, Al-Muwaffaq berselisih dengan putranya, Abul Abbas karena alasan yang tidak jelas dan memenjarakannya. Al-Muwaffaq menghabiskan 2 tahun berikutnya dalam kampanye di Jibal di wilayah yang sekarang merupakan Iran bagian barat. Pada saat ia kembali ke Baghdad pada bulan Mei tahun 891, Al-Muwaffaq sudah hampir meninggal. Komandan Garnisun Baghdad, dan Wazir Ismail bin Bulbul, menyusun rencana untuk memenjarakan Abul Abbas dan membiarkan kekuasaan beralih ke Ahmad Al-Mutamid. Oleh karena itu, mereka mengundang Khalifah dan putranya untuk datang ke kota, yang mereka lakukan. Namun, pada akhirnya, upaya untuk menyingkirkan Abul Abbas gagal, karena popularitasnya di kalangan prajurit dan rakyat jelata. Para prajurit membebaskannya, dan ketika Al-Muwaffaq meninggal pada tanggal 2 Juni Abul Abbas segera mengambil alih posisi ayahnya. Abul Abbas mengambil alih gelar Al-Mutadid Billah dan mengambil alih posisi ayahnya dalam garis suksesi setelah Khalifah dan Al-Mufawwad. Al-Mufawwad yang tidak berdaya disingkirkan pada tanggal 30 April tahun 892, dan ketika Ahmad Al-Mutamid meninggal pada tanggal 14 Oktober tahun 892, tampaknya sebagai akibat dari kelebihan minuman dan makanan, Al-Mutadid mengambil alih kekuasaan sebagai Khalifah. Hasan Al-Askari, Imam ke-11 Syiah Imamiyah juga terbunuh atas Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.